Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma. Ketika membaca atau mendengar kata algoritma, sebagian besar dari kita akan beranggapan bahwa kata tersebut berhubungan dengan bahasa pemrograman, ilmu komputer, atau matematika. Iya, itu benar. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering melakukan algoritma. Tetapi sebenarnya apa sih pengertian algoritma itu? Secara umum, pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pendapat lain mengatakan definisi algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam penghitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat kita sebut algoritma. Biasanya, algoritma digunakan untuk melakukan penghitungan, penalaran otomatis, serta mengolah data pada komputer dengan menggunakan software. Pencetus pertama algoritma adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Dari Al-Khwarizmi kemudian berubah menjadi algoritma dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia. Algoritma memiliki 5 ciri utama yang berhubungan satu dengan lainnya. Yang pertama, ada input, yaitu permasalahan yang dihadapi dan akan dicarikan solusinya. Algoritma memiliki nilai 0 atau lebih input atau masukan. Yang kedua, ada proses, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. Yang ketiga, ada output, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Yang keempat, ada instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Artinya, instruksi yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. Yang kelima, ada tujuan akhir yang dicapai, yaitu akhir dari pemrograman di mana program akan berhenti ketika tujuan akhir telah tercapai. Pembuatan algoritma mempunyai keuntungan, di antaranya yang pertama, pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Artinya, penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. Yang kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang ketiga, apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Cara penulisan algoritma. Ada 3 cara penulisan algoritma. Yang pertama yaitu struktur English, SE. Dikenal juga sebagai natural language atau bahasa sehari-hari. SE merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SE adalah bahasa Inggris, namun kita dapat memodifikasi dengan bahasa Indonesia
sehingga kita boleh menyebutnya sebagai Structured Indonesian. SE atau SI lebih tepat untuk menggambarkan suatu algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemakai perangkat lunak. Yang kedua, pseudokode. Pseudokode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Pseudokode didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya, seperti BASIC, Fortran, atau Pascal. Pseudokode yang berbasis bahasa Pascal merupakan pseudokode yang sering digunakan. Pseudo berarti imitasi atau tiruan atau menyerupai, sedangkan kode menunjukkan pada kode program. Yang ketiga, flowchart. Flowchart atau bagan alir adalah skema atau bagan chart yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Untuk lebih memahami contoh algoritma struktur English atau natural language, berikut adalah contoh algoritmanya dengan bentuk yang bisa dijumpai dalam kegiatan sehari-hari. Algoritma yang diangkat sebagai contoh adalah membuat secangkir kopi panas. Tujuannya atau penyelesaiannya adalah tersajinya secangkir kopi panas. Masalahnya adalah bagaimanakah urutan cara membuat secangkir kopi panas yang logis atau masuk akal secara sistematis. Secara logika, untuk membuat secangkir kopi, kita memerlukan alat dan bahannya. Pikirkan alat dan bahan yang akan diperlukan. Kita pasti memerlukan kopi, gula, air panas, cangkir, dan sendok. Yang pertama, kita tuangkan air panas ke dalam cangkir. Yang kedua, sobek bungkus kopi sasetnya. Yang ketiga, tuangkan kopi bubuk saset tadi ke dalam cangkir yang sudah berisi air panas. Yang keempat, tambahkan gula dan krimer sebagai campuran pemanis. Yang kelima, aduk semua bahan sampai kopi, gula, dan krimer supaya bercampur sempurna dengan air. Dan yang terakhir, secangkir kopi panas sudah siap disajikan. Walau dalam membuat algoritma harus berurutan, tetapi dalam beberapa kasus boleh urutannya terbalik, asalkan tidak akan merubah pada output atau hasil akhirnya. Urutan yang terbalik pula dapat terjadi di dalam membuat program, seperti misalnya boleh membalik urutan ketika membuat fungsi dulu, kemudian prosedur atau sebaliknya. Begitulah kira-kira algoritma membuat secangkir kopi panas. Sekian video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.